Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalnahu Qur'anan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum bi taqwallah wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amarana Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada. Ikutilah kejelekan kalian dengan kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian, dan bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Faqala fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqa rasuluhun nabil karim, amma ba'd. Hadratal mukarramin al muhtaramin habibana al asatid al fadil wa ya ayyuhat tulab al fudhala wa ya ayyuhal hadirun hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Hamdan wa syukran lillah, kita bersyukur kepada Allah. Sore ini menjelang malam, ba'da maghrib, kita masih hidup. Ini anugerah yang Allah hadiahkan untuk kita dan Allah takdirkan bagi hambanya yang terpilih. Syekh Utsaimin mengatakan, barang siapa yang pada hari ini Allah mudahkan baginya untuk bisa sholat, masih pegang keimanan, masih bisa beramal soleh, maka kabarkan kepada mereka kabar gembira bahwa itu takdir yang Allah pilih atas hambanya. Masya Allah. Jadi kalau hari ini kita masih dalam keimanan, kemudian antum masih bisa sholat mudah, beli digerak-gerak, ya Pak Dede, ya, closing your hafe now, oke, okay? Closing your hafe now. Nah, undur ilayah. Yang pada hari ini antum masih bisa melaksanakan amal soleh, maka kabarkan, kata Syekh Utsaimin, bahwa Allah telah menakdirkan hambanya dengan takdir yang luar biasa. Jadi kalau pada hari ini ada teman kita yang belum sama seperti kita, ya, kita doakan supaya besok terpilih juga seperti kita. Amin. Amin. Ya, bukan berarti ketika kabar gembira ini besoknya alas beli papa melentong maning ke, beli sholat ke beli papa, tidak seperti itu. Artinya ketetapan takdir yang Allah pilih atas hambanya
ya, yang tentunya melalui proses diamati oleh Allah, betul-betul ini orang hijrahnya, betul-betul nih orang ini menuju ampunan Allah. Mudah-mudahan ya Rabb, apa yang kau takdirkan pada kami malam hari ini, engkau tidak cabut takdir itu, amin. Engkau tetapkan sampai dengan sisa-sisa hidup kami, amin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barusan kita murojaah apa yang telah kita hafal dari Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Baqarah 3 terakhir sampai dengan Al-Kahfi yang nanti pada Isya akan kita uji, ya, sekemampuan antum yang selama ini sudah jauh-jauh hari diingatkan dan diberitahukan kepada sahabat-sahabat At-Taubah, malam hari ini membuktikan antum untuk bisa itu dihafalkan. Ini semua adalah ayat-ayat qauliyahnya Allah. Judul mabit ini bertadabbur dengan Al-Quran. Iya, bertarbiyah dengan Al-Quran. Yang tadi antum baca itu adalah ayat-ayat qauliyahnya Allah. Isinya Allah mengatakan di dalam Al-Quran seperti itu. Dan tentunya ada fadilah-fadilah keutamaan di ayat-ayat itu. Masih ingat di Al-Badar 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Allah janjikan apa untuk mereka yang istiqomah dan mendawamkan bacaan ini? Allah mudahkan segala urusan dunianya. Allah tidak sempitkan dadanya dengan dunia. Pertanyaannya, sekin masih resah, gelisah, kecrek baik, berarti kune jauh dari bacaan antum. Bahkan mungkin tidak menyentuh Al-Quran hari itu. Atau 1 bulan, antum tidak menyentuh sama sekali Al-Quran. Bahkan dikir pagi dan petang yang mudah membaca itu saja tidak. Apalagi ngebet Al-Quran. Dan bagaimana keutamaan ayat kursi yang Allah janjikan untuk hambanya yang membaca dengan dawam, sehingga masuk dalam tulisan zikir pagi dan zikir. Tujuannya supaya kita dibentengi dari yuwaswisu fi sudu minal jinnati. Antum kan mudah tergoda dengan manusia. Antum mudah tergoda dengan setan. Yang wallahi pada hari ini setan tidak pernah lelah goda antum, goda anak. Tidak ada waktu istirahat bagi mereka untuk menggoda kita. Illal mukhlisin. Kecuali orang yang ikhlas. Allah mendal itu. Setan mendal itu. Tidak akan mampu menggoda hambanya yang dalam hatinya benar-benar bersih ikhlasnya. Berarti kalau udah ikhlas standar, hati yang lain, penyakit yang lainnya pun hilang, nggak ada. Sombong, orang ikhlas, anak sombongnya beli. Ada hasutnya nggak? Tidak ada. Jadi muara seseorang ini, ya, tidak tergoda oleh gangguan setan dan sejenisnya, iblis laknatullah, apabila di hati antum semua ada keikhlasan. Dan salah satu sebagai tameng supaya kita setiap hari tidak terganggu dari wong ru'yah, dawamkan bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Yang maknanya kalau kita bedah, kalau kita tadabburi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa coba? Tidak ada Rabb, ilah, ya, yang selalu mengawasi kita dengan kehidupannya yang tidak pernah meninggal. Jadi kita ini dimonitor. Ainun, Pepen, adikku laku, Mamat, lagi tajian dalam HP ke dimonitor sama Allah. Ya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Kahfi, karena kita murojaah tadi, judulnya mabit kali ini adalah Tarbiyatul Quran.
mengambil pelajaran dari bagaimana Allah mencantumkan 10 ayat terakhir, 10 ayat pertama dalam surat Al-Kahfi. Apa keutamaan yang luar biasanya? Insya Allah kalau ketemu Dajjal aman. Iya, kalau ketemu Dajjal aman kan? Ya, kalau ketemu sembako goyang. Ketemu sembako goyang. Tapi Dajjal yang sesungguhnya adalah pada diri antum sendiri. Apa buktinya? Syahwat. Itu kan Dajjal antum yang nyetir antum tentang dunia, nyetir antum tentang profesi antum, nyetir antum dengan gerakan kaki antum. Itu kan Dajjal yang gak kelihatan. Pada praktek akhirnya Dajjal yang sesungguhnya mah tadi Pak Koko sampaikan. Anak sembako ning kene, anak amplop nganggo noblos bege melentong, apa maning deleng Dajjal sesungguhnya. Gagahnya, gantengnya, wanginya, gawa sembako tontonan ning guri. Beli kepincut priwen saat itu. Ya. Tapi yang harus kita benahi hari ini adalah menjaga diri kita dari Dajjal yang tumbuh ada pada diri kita sendiri. Sifat hewaniyah, nafsu sahwatiyah. Itu yang harus kita hilangkan. Sehingga kalau kita pegangannya itu, fa insyaallah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Antum akan bahagia di dunia, tidak pernah resah, gelisah. Apalagi Pak Koko dengan antengnya sampaikan, rezeki kita ini tenggorokan lulu wis, manane kublik rasa, dan pakaian yang kita pakai hari ini. Itu rezeki kita. Selebihnya akan kita tinggal, akan kita bagikan ke ahli waris. Rezeki yang kita makan itu kan begitu. Lidah depan untuk merasakan pahit, manis, kecut, asin. Beli mungkin nyicipi, nyekel sendok, dituangin yang tengah-tengah lidah. Pengen nyicipi, jekin jangan asem ke asin apa beli. Ilatnya ditarik, sendoknya dijukut, cicipakan yang tengah-tengah. Kerasa beli? Orang kerasa, repot kita. Tapi Allah jadikan lidah sebagai pengecap rasa, disimpan di paling depan. Dan lidah depan ketika pendek, tugel, Allah bisa ngomong. Sok ditarik lidah, dicekeli, bisa ngomong. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Nah, itu diantaranya tanda-tanda ayat-ayat kauniyah. Sing nampak wujud ana ning sampeyan, sing dhuwur rambut sampai ning ngesor sikil. Ana fungsi. Rambut kena ngapa ana ning dhuwur, beli ning bokong kabeh. Bokong gini kene plontos. Mohon maaf. Mohon maaf. Pindah misalkan ke sini. Kita repot kalau kena panas, kita repot kalau kena hujan, kita repot kalau sumbuken. Katun kabeh. Karena ketutupan. Ya, seperti itu. Lari ke bawah dan seterusnya. Itu belajar dari ayat-ayat mentadaburi, mentarbiyahi Al-Qur'an itu dua aspek itu, kauliyah maupun kauni. Kauliyah sebagai tanda Allahku. Bener ki kita ki gawe ayatin ki. Dibuktikan dengan ayat-ayat kauniyahnya. Ada siang, malam, gunung, lautan, bumi, hewan, tumbuhan. Itu kan tanda-tanda dari kebesaran ayat-ayat kauli. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Allah ciptakan langit dan bumi siang dan malam nganggo mikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Antum lihat gunung sebelah sana saja kalau sore luar biasa. Apa yang antum sampaikan? Ternyata kita ini kecil di sisi Allah Subhanahu. Memang kecil. Ya. Kalau pada hari ini ada orang yang sombong, nangtang mati, nangtang urip, nangtang takdir, jempol wis wongunku. Soro wedi sing segala-galane. Kita nangtang Allah lah, bagian sombong di singarane mati. Ya, sing kaya ngapa? Priyon mlayu we, jaremu tenggorokan, seguk-seguk. Aduh.
Dia nggak sadar bahwa sedang bermain dengan ayat-ayat kauni. Makanya ketika antum dilarang menurut syariat menghina ciptaan Allah, entah yang giginya nonjol ke depan, entah pesek mancung ke dalam, entah nong-nong batuk, ya, entah tangan kengkong, itu nggak boleh pada hakikatnya menghina ayat-ayat kauniyahnya Allah. Ya. Para asatidz yang saya hormati, sahabat At-Taubah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tanda-tanda dari ayat-ayat kauliyah yang harus kita tadaburi sebagai bentuk tarbiyah dan pelajaran. Apa sih tarbiyah? Pendidikan. Singkarannya pendidikan, orang mengikuti pendidikan oleh apa? Pintar apa bloon? Weruh apa beli weruh? Yang namanya tarbiyah itu pendidikan. Wong sing melu tarbiyah berarti wong kunku pasti dua ilmu, bisa sing mau beli weruh dadi weruh. Warane tarbiyah. Tarbiyatul aulad, tarbiyatul tifl, tarbiyatul asbab. Pendidikan anak-anak, pendidikan dewasa, pendidikan pemuda. Isinya adalah memberikan pendidikan, pengetahuan kepada seseorang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Di studio dicantumkan psikologi menurut Islam. Bagaimana hakikat takwa. Itu pendidikan yang harus bisa kita serap sebagai bentuk ilmu terapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu bentuk mentadaburi karena kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah jadikan kehidupan, kematian, khalaqal maut, mati dingin ke, wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji antum. Kumnya kan kembali ke antum, untuk menguji kamu. Ayyukum, siapa di antara antum, siapa di antara kamu sekalian, ya, orang yang paling the best amalnya. Jadi hakikatnya hidup kita ini perlombaan untuk menjadi yang terbaik. Mati yang terbaik kalau kita mau mentadaburi ayat tadi. Allah jadikan kehidupan dan kematian untuk ujian bagi antum, bagi kalian semua, supaya Allah akan mencari hamba-hambanya yang terbaik. Berarti urip yang terbaik, mati yang terbaik. Dari ayat ini Allah buktikan ayat-ayat kauniyahnya. Kita semua abadi nggak hidup? Mati kan? Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, bahkan sahabat dekat, mangan bareng, turu bareng, beli suwe, tesueaan, mati Pak Ustadz. Itulah tanda-tanda dari ayat kauniyah membuktikan kauliyahnya Allah itu ada. Masih belum percaya orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah mengancam kan, bagi mereka yang pura-pura beli weruh, tidak sampai ayat-ayat kepada telinga-telinga mereka, protes beli bisa. Bukankah aku telah mendatangkan utusan kepada kalian, seorang utusan, untuk memberikan peringatan kepada kalian? Kenapa sekian beke gemboran, jaluk tulung, kan begitu, siram mendibai bengen. Sigit, ngaji maning, ke malam Jumat, wis dibai weruh ke? Ya. Dalilnya saya sampaikan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin, yarfa'illahu ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Sampai kepada telinga beliau, diresapi dalam pikiran, oh iya,
bahwa Allah memerintahkan kita untuk bertolabul ilmi, ketika beliau mendustakan tadi ayat dan hadis Nabi, maka ketika nanti gemboran di akhirat, ya Rab, priben ki nasibe kita ya Rab. Emang durung pernah ana sing teka nganggo peringatan ning sira. Kan uwis. Kan begitu. Ya, mendi bae. Turu. Awas leh, rada mana leh. Kok kata kae wong onon ko. Ya. Anak Pak Koko ceramah turu. Ya, anak Ustadz Mamat semono antenge beli kerungu. Kan konon. Gemburan sekiannya beli bisa. Kecuali belum datang peringatan kepada antum sebelumnya mak dirotan. Sebagaimana orang nggak tahu. Ya, kita datang ke hutan, babi itu nggak ngerti bahwa itu haram. Kemudian kita enak saja disindik itu babi, dipanggang itu babi, kita makan. Dosa nggak? Belum ada yang memberikan peringatan. Pepen beli weru, siram makan di hutan, kemudian beli pai wejangan. Aja makan babi ya. Ora, tidak ada wejangan untuk wanti-wanti jangan sampai makan babi. Akhirnya dimakan. Kira-kira kena dosa nggak? Enggak. Rofi al-kolam an salasin. Allah akan mengangkat pena seseorang itu anak telu. Bayi sampai dengan balik. Wong turu sampai dengan orang yang gila sampai dengan. Berarti lamun sampean hari ini masih pura-pura beli kerungu, kemudian rada-rada, maukah? OJGD. Saya ingin bawakan Rofi Al-Kolam Pak Ustadz. Ya syaratnya telu mau. OJGD. Apa sih? ODGJ. 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 Edan yang harus gampang emang. Ya. Ya. Konslet. Ya. Konslet lah. Kemudian bayi. Kemudian turu. Jadi kalau antum semua tutup telinga kemudian tidak mau menjalankan perintah Allah, perintah Nabi, 3 syarat pun antum diangkat penanya oleh Allah. Beli dicatat. Gelem bayi maning. Bayi kawakan. Bayi kawakan. Gelem edan. Kan beli gelem itu Rofi Al-Kolam tuh lah kan dosane. Kemudian turu, sok turu baik. Aja tangi-tangi. Oli orang sembahyang subuh. Terus labas, oli orang sembahyang duhur. Terus labas turu kagok. Orang sembahyang asar. Oli subuh maning. Diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi. Itu kan tanda-tanda bahwa Allah setelah memberikan peringatan dengan ayatnya, dibuktikan dengan ayat-ayat kauniyahnya. Salah satu pembahasan malam hari ini adalah Allah menyampaikan bahwa hidup kita, mati kita adalah ujian untuk kalian. Allah akan nyaring, ya, mengabkir siapa hamba-hamba yang terbaik nanti di sisinya, baik kehidupannya maupun kematiannya. Dari ayat ini ada beberapa ibrotun, tarbiyah dan pelajaran pendidikan yang bisa kita ambil. Hari ini kita menjalani kehidupan, betul? Makanya disebutkan juga di sana, khalaqal mauta wal hayata. Ada kehidupan di sana. Hari ini kita sedang hidup, hidupnya di alam dunia yang Allah inginkan manusia untuk tinggal di dunia sejak Nabi Adam. Adanya dunia itu ketika Nabi Adam terusir dari surga, adanya kita ini, keturunannya. Makanya dalam hadis kursi disebutkan, ya, ya Adam, kum fazahiz min duriyatika tis'umi'atan tis'uwatis'ina ilan nar, wa wahidan ilal jannah, fabaka wa baka ashabahu faqala irfa'u ru'usakum fawalladhi nafsi biyadi, ma min ummati fil ummami kasya'ratil baydo fi zildi sauril aswad. Ini yang menandakan bahwa kita ini keturunan Adam yang tinggal di dunia.
Sehingga disebutkan oleh Allah di dalam hadis qudsi yang pasti diawali dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Apa kata Allah? Melalui lisan Nabi, Allah memerintahkan nanti pada hari kiamat untuk mengumpulkan 999 keturunan Nabi Adam untuk dilemparkan ke dalam neraka, satu yang Allah sortir ke surga. Ya. Makanya kaitan dan korelasi dengan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tuh ini. Hubungan benang merahnya tuh. Bahwa kehidupan kita ingin yang terbaik. Diridhoi oleh Allah, diselamatkan dalam kehidupannya, disejahterakan kehidupan dan keekonominya. Sama juga kita menginginkan kehidupan akhirat kita baik, tidak ada kendala, lulus KB tanpa sensor. Syukur-syukur dakhalal jannah bi ghairi hisab. Ini korelasinya dengan ayat ini. Ketika sewu uang dijukute mung siji, lamun jejak Nabi Adam sampai dengan umat Nabi Muhammad hari ini, kita nggak usah jauh ditarik dari Nabi Adam dan kesininya lah sampai Nabi Isa. Kebanyakan orang umat Nabi Muhammad hari ini di dunia ini sudah 5 miliar lebih. Kalau menurut Allah dengan lisan Nabi tadi 1000 banding 1, kira-kira sing manjing surga kita duduki. Sukajati lebih kecil lagi. Jumlah hak pilihnya warganya 7.000. Kalau merujuk pada hadis ini perkataan Allah, maka sing 7.000 sing manjing surga mung 7. Sortir untuk mencari hamba-hambaku yang terbaik. Maka ketika mendengar ini disampaikan di depan para sahabat, mereka wajar menangis, menggerung-gerung, berak-berak, sampai dengan mereka membasahi jenggot-jenggot mereka. Kemudian Rasulullah ketika tahu posisinya, kondisinya seperti itu, menyampaikan, irfa'u ru'usakum fawalladhi nafsi biyadihi ma min ummati fil ummami kasya'ratil baydo fi zildis sauril aswad. Angkat kepala kalian, wahai para sahabat, demi zat yang di tanganku ini, kelak umatku nanti seperti sehelai benang putih yang nempel di lembu jantan yang hitam. Berarti apa? Umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa itu sedikit. Ana wulu putih ditempelaken ning kebo sing awake ireng. Katon le. Jumlahnya sedikit. Umat Nabi Muhammad itu paling sedikit. Ya. Sudah masa cuil sing manjing surgane 1000 banding 1. Akan aku lemparkan 999 ke dalam neraka dan aku angkat satu di antara mereka untuk aku masukkan ke dalam surga. Pertanyaannya, sudahkah Pak Koko dapat lisensi jannah? Sing siji mau? Sudahkah Haji Hadik yang sudah haji 2 kali mendapatkan lisensi jannah? Belum tentu. Apalagi sih ngomong pada baik. Ya. Masih ndeleng ning ya. Abi anak anu kah? Anak film-film kah? Drakor kah? Masih iseng ndeleng. Kun pepen pantas sing jatah wong siji. Durung tentu. Disitulah mengambil pelajaran kita ini hati-hati urip ning alam dunia aja sekarepe dewek. Kita berbuat seenak sendiri juga ujung-ujungnya mati nggak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka yang harus kita persiapkan kalau kita sudah bicara kesempatan hidup di dunia itu, persiapan menuju akhirat. Di mana Allah bersumpah atas nama waktu itu berapa kali di dalam Al-Quran dan surat. Wadduha, wal-lail, wal-asr. Itu menandakan pentingnya memanfaatkan sisa hidup kita di dunia. Hitungan langit, lamun 1 hari di dunia pada bekaro 1000 tahun di akhirat,
maka hidup kita ketika 60-70 tahun cuman 1,5 jam merasakan hamburger. Uinku 1,5 jam. Lamun merujuk pada hitungan akhirat. Mengkonon gaya bae lagune perak. Mongkon ngaji beli gelam. Kongkon beramal soleh mong. Kongkon zakat eman-eman. Wis pokoknya serba nangtang. Serba gayaan. Menantang ayat-ayat Allah. Apa yang terjadi? Ketika berak-berak gemboran lakasing nolong. Ujung-ujungnya Pak sengsara dewek. Nah, sedurung sengsara kulalan panjenengan sedaya, sebelum antum dan anak ini gemboran dan tidak didengar, inginnya selamat, maka persiapkanlah diri kita dengan sebaik-baiknya menuju ampunan Allah. Itu perintah. Yang kedua, siap makan. Ya. Sing enak-enak, Bang. Ya. Yang kedua, patokan persiapannya supaya belakake. Idamata ibni Adam ingkoto amaluhu ila min salasin. Ini patokan yang paling gampang supaya antum diribetnya pakan sejen-sejene. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, 3 perkara yang akan menemani jenazah si mayit. Apa itu? Sodakotin jariyah. Berarti amal soleh. Makanya tanganku aja gegem-gegem. Ya. Maka duduk tupoksi kita, duduk bagiannya kita belikan buang sampah. Kita mah bagian gawa salon. Pakai kekeh, tangannya abot. Ya. Ini mau bagaimana sodakotin jariyahnya? Sehingga sodako jariyah itu amal soleh kebaikan yang kita kerjakan. Termasuk di mabit yang kita sepakati ini, ya, kita adalah sama-sama ingin beramal soleh. Maka ketika ada teman kita yang repot, walaupun kita beda kelompok, beda tugas, ya ngapain bantu? Mudah-mudahan itu jariah kita, mudah-mudahan itu sodako kita. Aja sampai ustadz gemboran, singkin juga wakin kangelan, juga wakangelian. Padahal yang ngarepe menang bae kongko. Ika bantu menang bae lembeke. Padahal ketika ringan tangan, kemudian semuanya itu insya Allah dicatat itu sebagai sodako jariyah. Apapun, hatta antum senyum tidak bertatut ning bature gitu sodako. Ndeleng bosenaken, bertatut bedek. Mendingan antum singkir bae lah. Antum nyengir terus udah nggak apa-apa. Ya nggak, daripada ada orang dideleng bertakut bae, ngajaknya gulet bae. Awas, bukan berarti anak wajah yang dipandang jelei, bukan. Maksudnya itu ramah, tabasum, at-tabassumu sodakotun. Senyumnya kita ini kepada saudara kita adalah sedek. Jadi kita pun sodakotin jariyah. Tidak mesti dengan fulus, tidak mesti dengan uang. Walaupun antum mampu dengan uang, ya. Contoh, kita ini punya program, ada buletin, ada audio, studio, ada ini, ada itu. Kita mampu dengan harta kita, keluarkan, ya, keluarkan. Kok bisa Pak Ustadz segampang itu? Ya gampang, antum ngerokok be gampang, sedina 200 sebatang. Bisa sampai sebungkus. Ya. Haji Hadik Downhill. Regane pira kana mak? Selawewu. Pira? Pira? 25. 35. Downhill isi 16. Diudut, dibuang. Giliran metu 200 abote Jumatan ora dimetunang. Hadik Baleraja. Emang Hadik di pasaran arane kurang-kurang. Ya. Mana ya benar. Mana? Hadik Sulaiman.
Adik Sulaiman. Anak itu apa? Agus ke pasaran mana Agus? Ya, pasaran Gus. Ya. Ketika ada sodakotin jariyah, apa yang kita miliki dan keistimewaan kita untuk bersedekah itu dikeluarkan, dikerjakan. Kita mampu dengan harta kita dan itu kekal nempel buat kita karena sesungguhnya perniagaan dan harta kita adalah yang kita berniaga dengan Allah. Kelak nih, koordinator buletin dan koordinator studio memberikan tawaran kepada antum. Mampu nggak antum dikasih sirkulir pernyataan, misal, berapakah ingin infak dan sedekah untuk buletin dan studio per bulan? Kader nulis ya, mangewu apa 10.000 ya? Mangewu apa 10.000 ya? Mangewu apa 10.000? Setan menggoda tuh. Ya. Tapi giliran tuku surya, orang tukaran dingin dengan hati tuku 27, ya. Beli sampurna mil 35, 36. Tapi giliran suruh nulis entar dedat. Ya. Sob, kira-kira adil nggak untuk antum besok di akhirat? Jareke pengen manjing golongan sing siji. Ya. Kok ribet temen sih Pak Ustadz menuju akhirat tuh? Sebenarnya nggak ribet, antum aja yang bikin ribet. Clear, kita diciptakan untuk ibadah. Allah sudah kasih paketan hidup antum sejak 120 hari. Ini kalau ada orang yang mengatakan ribet nih. Di mana ketetapan di rahim ibu kita 120 hari, Potot dikasih 4 ketetapan selama hidup. Rizkinya, termasuk jodoh, kemudian kematiannya, takdir baik dan buruknya. Berarti menggawe beli menggawe, ikhtiar maupun tidak, rizki itu tidak akan salah sasaran kepada Potot karena sudah Allah targetkan sehidupnya 5 miliar. Berarti sing ngawit owa-owa, ibu ngasih sampai dengan nanti rizki yang terakhir dimakannya tidak melebihi takaran itu. Ya. Wong bengen, mohon maaf, anaknya sampai 12, bapaknya kuli serabutan, kadang kuli panggul pari, kadang ning pabrik, kadang kuli jemur, kadang kuli tandur, kadang kuli ngerambet. Anaknya 12 tercumponi karena memang Allah sudah kasih masing-masingnya paketan rizki sejak 120 hari. Apa yang diresahkan? Kemudian kematiannya. Ya, kalau rizkinya yang terakhir belum dimakan, ya beli mati-mati. Bagian tinggal balung korontut. Keterbaring nih, ngising ning kono. Wis pempes entok pira baik, masih cekap mengonon baik. Kalau rizki yang dimakannya kata Allah nanti apa belum selesai, ya nggak mati. Bagian dundang nang casobrong goru ya pitung kali ge, sedina beli bisa. Karena rizki yang terakhirnya belum dimakan. Ada kisah, ya, ada seseorang yang kejebur sumur, gemboran ditulungi. Ada kebetulan musafir datang, kok ada yang teriak-teriak di dalam sumur. Dilihat, ditulung. Kemudian setelah ditulung, supaya tenang suruh cerita, dikasih segelas air susu. Disuruh minum. Kemudian disuruh cerita. Ki mengkenen je, priwen siraku bisa nak kejebur sumur. Dia ke manak ning sumur maning. Ki mengkenen mas, kita ku lagi mengkenen je. Kemudian kejebur maning, belum mati. Berarti rizki yang terakhirnya segelas air sus, itu yang dimakannya, itu yang diminumnya. Sama dengan kita. Wallahu a'lam. Kayak Mas Ainun, Mas Anggi nih, berupaya mereka berdua untuk memberikan keistimewaan dan fasilitas untuk sahabatnya, yang harapannya antum bisa memanggil nama beliau, disumbanglah villa ini. Insya Allah itulah sesungguhnya perniagaan akhirat dan hartanya Mas Ainun dan Mas Anggi nanti di hadapan Allah.
Allah. Bukan yang hari ini dimakan. Tapi itulah sesungguhnya harta yang nanti menjadikan saksi dan cerita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sama ketika teman-teman juga disampaikan ada iuran 120.000, ya. Tapi nanti tempo-tempo ingat dibayar, itu pun menjadi jariah antum untuk melaksanakan kegiatan ibadah ini, kebaikan ini. Jadi jangan sempit kemudian singarane sodako kukudu duit baik, tidak. Antum punya mobil, mobil itu jarang dipakai, antum bayar pajak tiap tahun, antum ganti bensin, ganti oli setiap sekian bulan, ya. Kemudian mobil itu nggak ada manfaat untuk akhirat antum, maka ketika ada orang yang mau pinjam, dia tidak mampu untuk sewa mobil, dia tidak punya supir, maka antum tawarkan itu kendaraan supaya nanti hisabnya tidak berat, dan itu jadikan menjadi jariah antum. Mudah-mudahan dari mobil yang gak kepake ini, yang sering kita pinjamkan, itu nanti akan bercerita di hadapan Allah, hujah dengan wasilah mobil kita semuanya masuk surga bagi yang punya mobil. Ya, sholat kita lamun dihitung sejak hijrah sampai sekian akeh beli kusuwe. Kadang orang kelingan kin rokat kepira, kayak belum bisa jadi andalan nih, tidak bisa jadi amalan unggulan saya masuk surga nih. Kemudian saum kita kuat dipertahankan sehingga awet fajar sampai dengan tengah-tengah. Mana nih beli sanggup lisan ngomong kotor, beli sanggup mata memandang, beli sanggup weteng keruyukan. Waduh, amalan ibadah puasa nggak sanggup nih, saya nggak bisa melalui puasa bisa masuk surga. Tapi karena antum ikhlas, kemudian antum itu sampaikan kendaraan untuk kebaikan dan maslahat keumatan, mudah-mudahan itu yang menjadi wasilah antum ke surga. Sama yang koordinator studio, yang koordinator buletin, yang ini menjadi panitia, yang ini menjadi asatid ngisi, niatkan bahwa itu mudah-mudahan menjadi jariah hitungan. Yang lain tidak dihitung, itu yang nanti akan dihitung. Amin. Makanya asatid sing lurus niat. Ya. Terima kasih Pak Soleh, antum luar biasa. Ya, kalau bukan karena Allah menggerakkan antum capek-capek, hampir dominasi suara mic sama Pak Soleh. Ya. Pak Koko aja nggak kuat sing biasa gemboran. Ya, paling usul materim dulu. Tapi dari awal sampai akhir beliau. Mudah-mudahan itu jariah antum Pak Soleh. Amin. Ya. Mai kakang beli ya beli. Nge-MCI nganggo kegiatan mabit itu menjadi wasilah ke jannah. Wallahu alam, betul nggak? Iya. Termasuk ketika antum ngumbai mangkok yang sing mangan mau kasop kah? Mudah-mudahan itu. Kan ana sing tangan genggemah, terus mangan bruk bae, ora kumbah-kumbacan. Ana bagiane beli wurung ngumbai kuon engkom besok mabit ke-8 diceritakan sama Allah dengan amal hanya yang sepele menurut kita. Ya Egi, rawak kenang. Ya, itu seperti itu. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu sing manfaat. Ya, apa ilmu manfaat itu? Ketika antum hari ini paham, kemudian ditularkan kepada istri antum, anak-anak antum, itulah jariah ilmu. Ya, antum rewel ning istri antum, ngokudung, bakal lu ngaku, aja blugiran mengkonon. Itu ilmu yang manfaat itu. Bukan milik Pak Ustadz saja, bukan milik Pak Soleh sebagai guru, bukan milik Ustadz Japar, bukan milik Pak Otang, bukan milik Pak Dede. Ilmu yang manfaat hanya milik guru, tidak bisa. Antum juga bisa memiliki ilmu yang manfaat. Ketika antum pandai bikin resep masakan, berbagi dengan teman antum sehingga pada level enak, itu pun jariah menjadi ilmu yang manfaat. Ya, satsobor nasi gorengnya top tanpa minyak, bisaan. Satu saat Faiz datang,
Ustaz, Afwan, mau belajar bagaimana caranya goreng nasi goreng yang minyaknya nggak adaan. Ustaz Sobur, fadol, mangga, you welcome sini. Juga sing awit bumbuwe minyak takerane dideleng nggih. Nah, ketika Pak Is juga buka di daerah Cilandak, ya mertua ini karena sih, ya. Kemudian buka enaknya sama penggemarnya banyak. Itulah jariah Ustadz Sobur selama Pak Is belum bangkrut dagang sega gorengnya. Tuh, ilmu yang manfaat itu bukan hanya milik guru saja. Antum bisa benerin komputer. Potot, Seul. Ada Pak Soleh teka. Si ngerti kalau Pak Ustadz nggak bisa, Pak Soleh. Tot, kin kiprion ya tot. Ganing dipencetkin metue B. Oh kini Pak, kipete. Misalkan. Tuku kipet Pak. Apa sih kinarannya lah? Keyboard. Nah, itu manfaat. Dibenerin, dipakai sama Pak Soleh. Itu manfaat buat bikin RPP agama, guru agama. Maka ketika itu menjadi jariah potot. Itu ilmu yang manfaat tuh itu. Makanya Sam, lawan analisis servis, batur sahabat tahu video duit aja bayar. Itu ilmu yang manfaat. Lawan orang ada duit. Kan pinter servis motor tuh. Kecuali bongkar kabeh motornya bapak tuh. Bongkar kabeh, misalkan motornya bapak siapa? Punya Armanto ya. Beresi kabeh. Ya, motornya bapak kan motor Supranya Pramanto namanya motor bapak sebutannya. Ya, Supra bapak. Ya aku mau bayar, beres kabeh didodoli kabeh. Mau beli bayar. Maksudnya sing servis dulu Kak, ganti oli. Wis lah. Oh. Ya oli gawa dewek. Burung pragat. Waladun sholayan ulah. Doanya anak yang soleh. Dua tangan anak yang soleh memohon kepada Allah jauh lebih baik ketika 40 nabi berdoa berjamaah. Pertanyaannya, besok sampai dari bapak, dua anak. Sampai beli bisa ndongang ke bapaknya, iku lakat jariah antum. Anaknya mah 5, bletok kabeh, lakasing bisa ndongang. Wong tuan aku nih, mendiri yang anak laki kiriman doa gini. Boro-boro ngirimin doa. Waduh, sematang rupanya aba-aba. Assalamualaikum, ya. Siap. Ya. Ya, yang terakhir aja, yang terakhir ini tadi. Ya. Waladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Berarti antum mempersiapkan generasi ansum yang baik. Bocaki investasi akhirat aja diumbar. Sembayang, orang kokon sembayang, orang kokon jilbab, orang kokon ngaji. Besok lamun siraku wis najal sapa sing nalkene. Mau kita mau ora bisa. Sampai iki kok nalkin baca. Astagfirullahaladzim. Talkin suruh talkin. Talkin apa sih? La ilaha illallah. Kin mah astagfirullahaladzim. Jangan sampai seperti itu maksudnya. Itu kan personamu. Ya. Tuh, jadi anak-anak kita ini investasi akhirat. Aja diumbar, aja dijornang, apalagi zaman sekarang. Bekali mereka dengan agama karena tujuan kita besok anak itu akan kirim doa, akan menyelesaikan semua permasalahan kita di alam barzah. Setiap Jumat itu atau juga setiap Jumat, setiap jenazah yang baru datang ke pemakaman, pasti jenazah yang lama akan menanyakan kabar keluarganya. Priwen, anak kita sing pertama kah? Wah, angger baik pasang togel terus. Angger baik slot. Takon man sing wadon. Sing wadon ngebrek baik baliknya bengi. Karena weruh, dia hidup masih karena matinya yang pertama tadi dulu. Pokoknya setiap jenazah yang baru datang, jenazah yang lawas ki pada teka nakoni nasib keluarganya. Lah siram besok lamun dikitan kemudian anak sing teka bature priwen anak kita sing loro kah? Alhamdulillah ngaji pinter. Waduh, doa kita mancing kabeh cah.
Kan begitu, saudara. Maka sekali lagi, ya di kesempatan yang berbahagia ini, ya renungan kita, tarbiyatul Quran, pandai-pandailah kita membaca ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Pasti korelasinya dekat. Ada yang diucapkan, ana bukti. Dan jangan sekali-kali dengan dua ayat ini, kemudian ditambah dengan satu hadis Nabi, kita ingkar dengan itu. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Terima kasih atas perhatiannya. Minta maaf atas mohon maaf atas kesalahan. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.